Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Cahyono, NPM 16640075, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mata kuliah pengairan pasang surut, dosen pengampu Adi Surya STMT. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang sistem pengairan pasang surut air laut. Oke, langsung saja. Pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan karena jarak lebih jauh atau ukurannya lebih kecil. Pasang surut laut adalah gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara bumi, matahari, dan bulan. Puncak gelombang disebut pasang tinggi dan lembah gelombang disebut pasang rendah. Perbedaan vertikal antara pasang tinggi dan pasang rendah disebut rentang pasang surut tidal range. Periode pasang surut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Harga periode pasang surut bervariasi antara 12 jam 25 menit hingga 24 jam 50 menit. Teori pasang surut 1. Teori kesetimbangan. Teori ini menerangkan sifat-sifat pasut secara kualitatif. Teori terjadi pada bumi ideal yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dan pengaruh kelembaman inertia diabaikan. Teori ini menyatakan bahwa naik turunnya permukaan laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut. 2. Teori pasut dinamik. Dalam teori ini, laut yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang konstan. Tetapi gaya-gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai dengan konstituennya. Gelombang pasang surut yang terbentuk dipengaruhi oleh GPP, kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan pengaruh gesekan dasar. Jenis-jenis pasang surut. 1. Pasang laut purnama. Terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. 2. Pasang laut perbani. Terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Faktor penyebab pasang surut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut berdasarkan teori kesetimbangan adalah rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap matahari, revolusi bumi terhadap matahari. Sedangkan berdasarkan teori dinamis adalah kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, gaya Coriolis, dan gesekan dasar. Selain itu juga terdapat beberapa faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasut di suatu perairan seperti topografi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya, sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan. Tipe-tipe pasang surut. 1. Pasut semidiurnal atau pasut harian ganda. 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit. Misalnya di perairan Selat Malaka. 2. Pasut diurnal atau pasut harian tunggal. 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surut adalah 24 jam 50 menit. Misalnya di sekitar Selat Karimata. 3. Pasang surut campuran condong harian tunggal. Merupakan pasang surut yang tiap harinya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Tetapi terkadang dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu.
Ini terdapat di pantai selat Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. 4. Pasang surut campuran condong harian ganda merupakan pasang surut yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari, tetapi terkadang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda. Ini terdapat di pantai selatan Jawa dan Indonesia bagian timur. Kesimpulan, pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Teori pasang surut dibagi menjadi 2, yaitu teori kesetimbangan dan teori pasut dinamik. Jenis-jenis pasang laut dibagi menjadi 2, yaitu pasang laut purnama dan pasang laut perbani. Tipe-tipe pasang surut dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu tipe pasang surut diurnal, pasang surut semi-diurnal, pasang surut campuran harian tunggal, dan pasang surut campuran condong harian ganda. Sekian, terima kasih. Salah khilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.